Jelas Bapak, jelas suaranya. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ketika mic-nya dikedepankan itu lebih jelas dibandingkan yang saat ini Pak. Gila ya. 10 menit lah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi saya tentunya bersyukur bisa silaturahmi di bulan Syawal ini bersama Bapak dan Ibu dari Kemenak dari berbagai daerah, mulai dari Banyumas, Cilacap, Rembang, Tegal, Jateng, Kebumen, Pekalongan, Purbalingga, Klaten, Salatiga, Surakarta, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga keikhlasan kita semua hadir di acara yang penting ini menjadi amal pahala yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mengomentari ya Mas Dian ya, hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak itu tentang Ini konsultan agile leader. yang mencetak Mungkin latar belakangnya FO Bank, FO Pasar, harus sing nengar temanya bagian agile leader. Jadi bank-bank ini yang bina. sebagaimana Selamat pagi Bu Siti. sabda dari Ada yang bisa saya bantu Nabi lagi? Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya itu menyimpulkan Undip. bahwa semua kita ini adalah pemimpin. Semua, mau laki-laki, mau perempuan, mau itu satpam, mau itu OB, mau itu frontliner, mau itu kasih, Jadi mau KTU, fokus dari ini Kasubag, satpam, TU, bagaimana sampai menjadi satpam dari WBK, bawah, bagaimana menjadi atas, pejumput itu secara WBK, pribadi kita bagaimana adalah menjadi OB, leader. bersih-bersih Dan nanti yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya satpam seberapa jauh sudah mendukung pelayanan prima dari PTSP Kemenak. Demikian pula OB akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya bagaimana implementasi support OB terhadap pelayanan terpadu. Tentunya dari aspek kebersihan, dari aspek kenyamanan, dari aspek kerapian, apakah konsisten dari hari ke hari atau pada suatu saat dia pernah lelah dan akhirnya lalai. Demikian pula Mbak Dila sebagai frontliner akan diminta pertanggungjawabannya apakah yang dipraktekkan tadi konsisten. Nah, konsisten ini harus ada apa ya? Kalau istilahnya Pak Ibnu yang Mas Dian. Pak Ibnu dari mana Mas Dian? Mas Pak, dari Mas. Nah, Pak Ibnu itu istilahnya apa ya? Dia tidak boleh malas, dia tidak boleh banyak meminta, dia nggak boleh manja. Nah ini kalau dia nggak boleh manja, kalau dia nggak boleh meminta, kalau dia nggak boleh malas, apakah otomatis senyum dan manjaannya sudah diberi? Nah itu nanti akan dipertanyakan juga oleh saya, karena Mbak Dila itu tidak akan mungkin bisa konsisten prima terus menerus, karena human being manusia pasti capek. Nah supaya Mbak Dila itu nggak capek ada strateginya. Kalau strategi itu tidak dijalankan, Mbak Dila pasti capek. Pasti capek. Harus konsisten senyum berhari-hari ini lu penting dan selamanya. Tapi Mbak Dila Memang sendiri kemana nggak lagi? pernah diberi senyum. sini tok Bu. Nah ini Musuhnya tuh sama malah dengan cepet. Ibu Kasih dari saya tadi Ibu Kasih Kebumen ya. Kebumen top Ini lagi markotop ngerekam. katanya sudah. Sampai kapan Bu top markotopnya? Jadi Ibu harus jujur juga, sampai kapan Ibu kuat untuk menjaga top markotopnya itu? Apakah Ibu tidak lelah?
apakah ibu tidak capek. Nah makanya nanti harus kita diskusikan ada strateginya supaya dia tidak capek. Nah kalau Pak Ibnu dari Mas tadi dia sudah berani menyimpulkan salah tempat kalau kita cari uang di sini. Waduh. Nah ini berarti levelnya udah level Mas Dian. Kalau ini orang kita buat tangga, dia levelnya udah sufi nih. Khairul laka minal ula. Iya. Jadi udah makrifat Pak. Al-Fatihah. Udah makrifat. Jadi kalau saya levelnya di bawah sekali, mungkin pada saat ini levelnya tobat. Nah Mas Ibnu ini sudah levelnya makrifat sufi. Nah ini harus kita bahas nanti di pertengahan dengan diskusi supaya apa? Supaya harapan dari Ibu Kasih tadi top markotopnya bisa kontinu, bisa konsisten. Kemudian dari mana lagi ya Pak Mas Dian ya yang sudah membuat flyer bahwa kami akan selalu bertanggung jawab, kami akan selalu profesional, kami akan selalu kreatif sesuai dengan pasal 7 yang ada di Undang-Undang Dasar Hukum dari Pelayanan Prima itu. Nah ini semuanya sudah dibuat Pak di maklumat pelayanan, semua satker yang ikut kita ini sudah buat itu. Iya, artinya gini Mas ya, sesuatu yang sudah menjadi pegangan visi misi kita itu diimplementasinya insya Allah bisa terrealisasi terus menerus gitu Mas ya, supaya kalau saya buat list keluh kesah itu secara diam-diam ke Bu Dila, ke Bu Suaibu Baitul itu tidak muncul keluh kesahnya. Jadi jujur aja saya kepingin sekali-sekali saya diam-diam saya WA teman-teman ada nggak keluh kesah Bapak Ibu. Kalau masih ada banyak keluh kesah berarti ada tanda-tanda pelayanan prima yang kita tujukan itu terancam. Nah, top markotopnya juga akan terganggu. Gitu Bu maksud saya. Nah, maksud tujuan kita bertemu di sini adalah bagaimana membahas individu yang agile, leadership yang agile, yang lincah, tapi juga mereka walaupun lelah tapi mereka senang gitu. Caranya gimana nanti kita bahas. Setuju Mas Dian ya? Siap. Pak Ibnu. Siap, Pak. Setuju ya, Pak? Siap. Di sini tempat cari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Mantap. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Gas. Gak siap. Jadi saya senang itu Pak Ibnu. Salah tempat kalau kau cari uang. Nah itu luar biasa itu. Luar biasa. Tapi kita harus ingat itu konsep-konsep zaman abdi dalam. Kalau konsep-konsep human capital ya memang tempat kita cari uang juga. Jadi harus imbang. Karena lelah, Dila akan lelah. Ibu Suwaibatu juga akan lelah kalau tidak ada senyum yang diberikan. Jadi itu artinya motivasi saja, tapi dalam prakteknya harus ada senyum yang diberikan supaya frontliner dari bawah, dari Sapam, OB sampai ke level atas itu bekerja dengan tenang, dengan senang dan betul-betul nyaman. Supaya yang namanya kesepakatan untuk pelayanan prima dan bebas korupsi itu harus tercapai ya Mas Dian ya. Siap. Nah, jadi mungkin yang dimaksud dengan Pak Ibnu di sini cari uang itu adalah bukan untuk korupsi, jadi tapi untuk yang halal itu memang tempat kita untuk mencari. Kira-kira gitu. Baik, kita mulai dengan ini bisa screen share ya Mas? Ya Pak. Mas Luki saya. Ya udah bisa Pak. Udah bisa. Bisa ya? Ya. Waktu kita cuma sebentar, jadi nanti sekilas-sekilas nanti kita langsung diskusi. Screen share.
Ibu Kasih sudah kelihatan? Pak Ibnu? Sampun, Sudah sampun. kelihatan, Bapak. Manajemen Sudah, workshop. ya. Pak Ibnu, Pak Agus ada, Mas Dian? Sampun, keton, sampun. Iya. Saya dulu sering ke Cilacap, Pak Agus. Pak Agus dari Cilacap, Bu? Pak Tohirin yang Cilacap, Pak. Oh, Pak Tohirin yang Cilacap ya. Iya, iya, iya. Jadi, Bapak Ibu, kenapa saya memilih topik ini? Karena memang semua kita, mau laki-laki, mau perempuan adalah pemimpin. Mau dia OB, mau dia satpam, mau dia frontliner, sampai kasih, kasubag, itu semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, individu-individu kita harus menjadi contoh bagi yang lain. Harus menjadi orang yang lincah. Jadi, itu tujuan saya membangun individu yang agile, yang lincah, tapi dalam konteks mindset, dalam rangka untuk menjaga kualitas layanan PTSP. Kira-kira gitulah, untuk menjaga layanan kualitas dari PTSP. Jadi kalau pertanyaannya siapakah pemimpin itu sudah terjawab ya, bahwa semua dari kita adalah, atau setiap kalian adalah pemimpin. Jadi masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bisa kasubag PU, bisa kasih, bisa koordinator frontliner, bisa humas, karyawan, laki-laki, perempuan, asisten, satpam, OB. Semua adalah pemimpin di bidangnya masing-masing. Dia akan diminta pertanggungjawabannya apakah satpam betul-betul melayani dengan ramah, dengan cepat, dengan sopan. Walaupun satpam, tapi dia tetap dengan sopan, dengan ramah, dengan cepat, dan memberikan kenyamanan dari aspek keamanan. Kira-kira gitu. Jadi bukannya satpam itu malah memberikan ketidaknyamanan terhadap tamu. Masa tamu nanya, Pak, bagian ini mana? Wah, mboten ngertos kula. Wah, wes. Kalau satpam udah bilang mboten ngertos itu udah berarti satpamnya harus diberi training. Jadi tidak hanya frontliner saja, mulai dari OB, mulai dari satpam harus tahu layanan apa saja yang ada di kantor PTSP itu, sehingga kalau ada pertanyaan mulai dari satpam bisa menjawab dengan baik. Jadi satpam jangan jawab, wah itu bukan urusan saya, Bapak tanya aja. Itu sudah membuat leher kita rasanya dongkol. Jadi mulai dari satpam ya Bapak Ibu, mulai dari OB, jadi jangan mulai dari frontliner saja. Itu mulai dari paling depan adalah satpam. Atau kalau sudah pelayanannya bagus, tapi tamunya langsung ke toilet, toiletnya kotor, bau, itu juga bagian dari ketidaknyamanan. Jadi harus sampai ke toilet. Jadi bahkan toilet itu bagian dari kunci ukuran keberhasilan dari sebuah kantor pelayanan. Jadi kalau nyari toilet itu nyarinya bukan pakai alamat tapi pakai bau, karena baunya beberapa meter udah nyampe. Nah ini, jadi kita sepakat Bapak dan Ibu bahwa semua kita atau setiap kalian adalah pemimpin. Oleh karena itu saya terdorong untuk mendiskusikan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau saya membayangkan layanan Bapak dan Ibu, kemudian berdasar hukumnya memang kita wajib melayani dengan prima, itu benar-benar tugas yang berat. Apalagi layanan-layanannya sangat banyak. Dan di sini, ini dia yang dari Tegal Mas Dian. Jadi sudah punya supplier yang menyatakan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, amanah, ikhlas dan profesional. Jadi luar biasa. Ini kan bagian dari yang harus konsisten untuk dijalankan, karena layanan ini berurusan dengan publik. Dan alhamdulillah memang Kemenak dari ranking mendapat ini Mas Dian, dari lembaga yang menilai, merupakan lembaga yang memberikan
kepuasan kepada masyarakat dalam melayani publik melalui kantor pelayanan satu atap ini atau one stop service ini. Yud, Ini kalau Yud. dilihat dari tanggung jawab dan tugas dan fungsinya Bapak dan Ibu luar Dik, biasa berat. Dik. Yuk, Dik. Nah, bagaimana secara konsisten karena konsumennya adalah masyarakat, produk yang Bapak Ibu tawarkan adalah beda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya apa ya, individual karakter individual yang agile, Sing maka satpamnya. Oh, ini Pak. Karena tinggal gue kok bisa sementara. menghambat kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, ada situasi yang mempengaruhi perilaku agile kita, perilaku lingkahnya kita, mulai dari satpam sampai ke level atas. Nah, gambar ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami situasi yang mempengaruhi perilaku agile itu. Jadi ada situasi yang namanya under uncertainty, Bapak dan Ibu. Situasi yang benar-benar tak terduga dan itu selalu saja ada. Apalagi di era sekarang, Bapak dan Ibu, kalau kita terjun dalam dunia yang pelayanannya memang sudah makin kompleks, itu tiba-tiba ada saingan kita yang memberi pelayanan lebih cepat, lebih inovatif. Kita buat lagi, ada lagi yang lebih cepat, ada lagi yang lebih inovatif. Jadi memang harus terus-menerus karena kondisinya adalah under uncertainty. Kemudian kondisi lainnya adalah under risk. Dan jarang sekali kondisi under certainty. Jadi kalau saya ulang tahun umpamanya ini, Mbak Gila atau Pak Ibnu atau Ibu Kasih, saya ingin memberikan dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah memberikan hadiah langsung ke masing-masing Bapak dan Ibu masing-masing 2 juta. Alternatif yang kedua, saya melemparkan mata uang. Kalau yang keluar gambar burung, maka Bapak Ibu dapat 6 juta. Kalau yang keluar gambar angka, Bapak Ibu dapat 0. Nah, kira-kira nih, yang dari Banyumas milih yang mana? Alternatif 1 atau alternatif 2? Saya alternatif 0, Pak. Nggak ada. Oh, enggak ada. 1 atau 2? Saya yang 2. Saya 2. Satu itu membagikan uang langsung 2 juta. Nomor 2 melemparkan mata uang. Kalau yang keluar burung Bapak Ibu dapat 6 juta. Kalau keluar angka Bapak Ibu dapat 0. Saya pilih 2, Bos. Oke. Kemudian yang Cilacap Milih 1. baik. Yang Rembang ada Mas ya? Juga Kebumen, Salatiga. Rembang ada? Kosong. Nggak tahu. Tadi masuk apa ya? Enggak. Ya udah Tegal. Tegal pilih yang mana? 1. Kebumen, Pekalongan Pak. Kebumen pilih yang mana Kebumen? Pilih yang 1, Pak. Yang 1. Oke. Pekalongan? Pak. Pekalongan 1 Pak. Pekalongan 1. Purbalingga? Purbalingga? Nggak tahu. Itu Yud, katanya Yud, yang rokok, Banyumas Yud. sudah ada wadonnya itu laki semua itu. Sudah rokok. Jadi yang Salatiga? Iya. Oke. Yang Surakarta? 1 Pak. Oke, jadi banyak yang memilih 1. Nah, saya coba tanya Surakarta, kenapa milih yang nomor 1? Itu bisa agar semua punya angel yang sama dan bisa tersenyum bersama di antara masing-masing komponen. Begitu. Kenapa nggak milih yang nomor 2? Resiko. Ada Jadi Oke. ada resiko yang digedenya. Baik. Yang Banyumas sama alasannya? Beda. Saya pilih nomor 2, Pak.
alasannya apa? Kenapa milih nomor 2? Oke, kalau nomor 1 itu adalah mental, bukan pengusaha dan bukan fighter, Pak. Karena sudah pasti oleh 2 juta tok. Oke. Tetapi kalau nomor 2 bisa berkembang 6 juta, bisa berkembang 0, dan bahkan bisa berkembang menjadi 100 juta. Maka saya akan pilih waktu-waktu yang tak terduga. Itu bisa waktu yang tak terduga positif, bukan berarti harus negatif. Maka saya pilih yang nomor 2. Baik. Pak, yang dari Surakarta, kalau Bapak keluarnya angka dapat 0. Sekarang saya rubah, kalau keluar angka Bapak harus bayar saya 2 juta. Jadi tambah ada resikonya. Tambah berisiko. Iya, tambah Jadi, berisiko. kadang-kadang Pak dari Surakarta, Pak Sinten nggih? Zainur, Pak. Pak Jainul. Ya, betul. Jadi kita ini kadang-kadang yang tidak ada resikonya aja takut. Ya Pak Ibnu ya? Betul sekali. Anu gambreng. Iya, yang tidak ada resikonya aja kita takut. Apalagi yang ada resikonya. Nah ini yang mempengaruhi ejalnya kita. Ini yang mempengaruhi bagaimana perilaku ejalnya kita. Sebentar ya, Mas Dian. Ada gangguan teknis ini. Mas Dian. Ini, Mas. Ada sedikit. Oke,